Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang ingin saya tanyakan ini berkenaan dengan sinau syukur. Jadi yang saya hormati Cak Nun beserta Pak Bupati dan beserta yang lain, kalau syukur identik dengan sebuah kenikmatan, tetapi kita waktu kecil dulu ketika mengalami jatuh atau misalkan apapun, kan pasti biasanya yang dari teman itu sering mengatakan syukur kan ngoten. Nah, kalau syukur dalam bentuk kenikmatan mungkin lazim dilakukan orang, tapi bagaimana saya tanyakan bagaimana menikmati syukur ketika kita dalam kesusahan atau di dalam kemasalahan. Mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana tetap bersyukur, bagaimana ya Mas, tetap bersyukur meskipun dalam keadaan yang seolah-olah tidak menimbulkan rasa syukur. Oke, satu. Nomor dua, sebelah sana Mas, silakan. Mbah Cak Nun, niki gak apa-apa rek, double ya masalah. niku Mbah Cak Nun, niku kula niku asline boten kepengin tanglet. Tapi ngeten mungkin sing kula tangletaken teng gene Cak Nun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah niki wau kula dikengken rencang kula napa macaaken niki napa tulisan angsal napa mboten? Iya mosok gak oleh aku tutup. Nah nggih. Matur suwun. Ada Gus, gak apa-apa kono waca niki. Nggih kula waca saanane mawon nggih. Iya. Assalamualaikum Cak Nun. Mohon maaf ngadeg rek cek kabeh ketok kamera. Ya, sip. Oke. Tulisannya welek. Mengakui ciptaan Tuhan juga termasuk syukur. Bisa bersuara kebenaran juga termasuk ciptaan Tuhan. Seperti hadis yang berbunyi apa ini? Sampaikan kebenaran walau satu ayat. Berarti jika kita tahu ada kelaliman terus diam, itu sama halnya ikut menindas. Kata penindasan sudah tidak asing, mulai dari pendidikan, ekonomi, kesehatan sampai pemerintahan. Mungkin ini bentuk syukur yang salah. Tidak terbayang jika yang tertindas adalah keluarga saya. Akan tetapi menyuarakan kebenaran sama halnya setor nyawa. Contohnya tidak sedikit. Mungkin yang baru ini adalah Salim Kancil. Di Gresik teman kami belum 1 minggu Hakam dan Budi menjadi korban pidana hanya karena membuka identitas. Pertanyaan saya, amalan apa atau langkah apa yang Cak Nun bisa sarankan untuk saya dan untuk jamaah yang lain yang ingin bersuara, karena saya takut untuk membuka identitas atau takut mati. Anehnya setiap kami datang ke tempat dinasnya selalu dihadapkan dengan teman kita sendiri. Jihad terbesar adalah mengucapkan di depan pemimpin yang lalim. Terima kasih Cak Nun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Itu persoalan yang saya belum tahu persis.
Tapi setelah nanti Pak Bupati dan yang lain-lain akan memberi respon, pasti dengan kebaikan dan keadilan, saya paling bisa nambah-nambahi substansi dan nilai-nilai universalnya. Sebab masalah wakil di Indonesia kira nemen akeh, sehingga kadang-kadang berbuat baik bisa menjadi bumerang bagi dirimu maupun bagi banyak orang juga. Jadi memang tidak mudah untuk nahi mungkar sekarang. Tapi ojo khawatir, karena tidak ada sesuatu yang terjadi kecuali diizinkan oleh Allah. Berarti kalau sesuatu terjadi atas izin Allah, berarti Allah sendiri punya rencana. Ya, jadi yang penting kamu nyidik nomor 1 nang Allah. Innahum yakiduna kaida wa akidu kaida. Cuman masalahnya yang kita nggak sabar adalah famahilil kafirina amiluhum ruwaida. Tapi ojo khawatir ya. Nanti kita jawab insyaallah. Oke, berikutnya Mas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tanyakan Cak Nun untuk begini Cak Nun, mengenai syukur, rasa syukur yang saya rasakan ya selama ini. Saya kan ini ya pernah jatuh ya Cak Nur ya, pernah jatuh artinya bangkrut. Jadi gini Cak Nun, setelah cari kerja, kondisi sekarang kan sulit, susah. Akhirnya saya menemukan suatu bisnis, yaitu trading Cak Nur, trading forex. Jadi jual beli mata uang yang ada grafiknya, itu tiap hari mentelengi grafik. Itu setelah saya geluti trading, ya alhamdulillah bisa bertahap demi bertahap bisa mencukupi, dan alhamdulillah bisa sampai sekarang, alhamdulillah bisa dinikmati, bisa disyukuri. Yang saya tanyakan, di mata agama ini masih ada yang mengganjal Cak Nun, terus terang. Ini apa yang saya kerjakan ini, seorang trader ya seperti saya ini diridhoi apa enggak sama Allah, padahal saya sangat cinta sama Nabi dan Gusti Allah gitu Cak Nun. Ya, nanti ada jawabannya. Iya, terus begini Cak Nur, jadi yang saya kerjakan ini sebetulnya bisa sangat merubah kehidupan saya seperti sebelumnya. Jadi saya kerjakan semau saya. Jadi bisa sholat, bisa tepat waktu, bisa beramal lebih banyak. Jadi semua sangat jauh berbeda dari belakangnya. Tapi masih yang mengganjal ya itu tadi Cak Nun. Kira-kira kan ada yang mengatakan haram atau ada yang seperti itu yang masih mengganjal di riba, taga dan seterusnya, betul? Betul. Ya. Syubhat, taga. Iya betul. Itu Cak Nun yang saya tanyakan soal ini. Oke. Ya, terima kasih. Sekitar 15 tahun yang lalu saya acara seperti ini di sebuah kabupaten di Jawa Barat. Dan di samping saya ini Pak Bupati sama, Pak Ketua DPR, Wakil Bupati, Kapolres, Dandim dan seterusnya. Di tengah-tengah acara sekitar jam 11:30 seperti sekarang ini, ono sandal melayang nang Pak Bupati. Buat menunggu. Anda bisa tahu apa yang terjadi. Kan langsung keamanan, ajudan dan teman-teman yang menunggu Pak Bupati kan bergerak semua. Cuman masih bingung sing nyawatin. Sandal abot iki sandal ulang. Kene jeket ndolek-ndoleki meneh situk meneh dia sandal loro. Buat kenek temen dijes. Langsung konangan akhirnya kan sudah terfokus konangan. Wah, rame, polisi semua keamanan pada bergerak. Tapi jangan lupa ini gendo-gendo preman-preman di belakang saya ini, mereka loncat langsung mengepung anak yang melempar sandal itu. Jadi keamanan kalah dulu dari Kiai Kanjeng. Dari Kiai Kanjeng langsung, karena kami pernah juga saya tak ceritani. Di Malaysia Pak, di Stadion Taliwangsa itu tawur 300 orang, di antara 8.000 orang yang datang anak Indonesia semua, dan strata selidiki arek Lamongan kabeh. Tawur.
Dan tawur itu teman-teman sekalian sudah saya atasi sampai 3 kali, itu tetap tawur. Kepala genge tak kon maju, tak kon ngomong, tak omongi, mari lu tawur meneh sampai 3 kali. Angger bunyi musik mereka tawur. Akhirnya aku mencolot di tengah tawur itu ono nggo kapak, ono nggo pecel, nggo macam-macam. Iku temenan rek stadion Malaysia. Dianggo gange kampunge dhewe wis tak duni, dan itu bersimbah apa ya? Ngemu mati lah, saya toh nyowo lah, saya bisa kena kapak, bisa kena pedang, dan saya langsung terjun, dikejar sama Pak Nevi, Pak Bobit, Pak Is, karena Pak Is ini memang kerinduannya adalah piye carane tawur. Ingitan dia ini. Jadi seneng, jadi akhirnya aku misah lari gak karuan. Ini sekedar untuk contoh aja bahwa Kiai Kanjeng itu selalu standby. Ya, dalam banyak sekali kejadian mereka lebih dulu. Jadi anak yang di Jawa Barat tadi itu langsung diamankan Kiai Kanjeng supaya tidak dipukuli dulu. Bukan kita membela dia. Jadi kita kepung terus digeret ke ruangan di panitia, baru dipertemukan dengan staf bupati, Pak Polisi, dan pengurus kampung. Baru kemudian setelah saya dirunding salah opo, kudu opo menurut hukum, silakan diproses, tapi jangan dipukuli. Gitu loh, jangan dipukuli. Nah, Kiai Kanjeng melindungi itu. Setelah sana bisa berunding, baru Kiai Kanjeng kesini lagi. Sementara Pak Bupatinya kan bingung, kok saya dibandem ini. Jadi ketika ribut itu saya bilang sama Bupati, saya belum pernah menjumpai bupati yang punya kemuliaan seperti sampean. Bingung deh. Dibandem sandal kemuliaan. Bagaimana aja maksudnya, bagaimana aja sambil dia manggil karo bingung karo ndelok keadaan, tak omongi tentang kemuliaan. Terus saya bilang, Pak Bupati, kalau sampai jadi pemimpin dan siapapun yang jadi pemimpin, yang paling dibutuhkan adalah rakyat menyuarakan hatinya, betul nggak? Kalau rakyat menyuarakan hatinya, sampai harus bersyukur. Nah, tadi itu dia menyuarakan hatinya lewat sandalnya, ngono toh. Jadi mas aras-aras ngomong bandem ya bupati ini, ngono tahu aja. Jadi ungkapan komunikasi kan tidak hanya lewat mulut, bisa lewat gerak badan, bisa lewat repan sandal. Nah, setelah itu baru dia sampai bersyukur dia benar-benar mengucapkan apa adanya karena dia menanggung resiko dipukulin. Berarti dia jujur. Nah, sekarang tinggal diproses. Nah, baru kita ngomong mengenai kearifan, kemuliaan, kebijaksanaan gitu, Mas. Nah, saya bilang tadi yang tanya tentang bersyukur dalam keadaan susah tadi siapa? Itu tadi kan mestinya nggak bersyukur, Bupati, nggak muring-muring, meso muring-muring, dendam, awas kontak, tak bui temen kona gitu kan hatinya. Tapi saya malah minta beliau bersyukur karena tidak semua bupati, tidak semua pemimpin, tidak semua gubernur, presiden mendapatkan rezeki dari Allah di mana rakyatnya mengungkapkan isi hatinya, betul nggak? Tidak berarti terus menenak aku ini kon bandem sandal Pak Bupati ya toh. Tapi maksud saya untuk supaya Anda mensyukuri, tetap bersyukur dalam keadaan apapun, temukan nilai terbaiknya. Maka harus pakai logika, ditemukan nilainya. Aku tahu dipateni wong rek. Ya nek cara Jawa Timur jenenge santet. Aku lah gak tahu mempertahankan diri. Aku disantet monggo, dan saya tidak akan pernah marah kepada siapapun. Kon sadurunge salah nang aku wis nyepuro. Sadurunge kon salah lho tak sepuro. Lak wis. Apa meneh kon salah, tambah tak sepuro meneh. Aku iki badan saya Pak turun dari 69 sampai 46. Jadi pirang kilo itu? 24 kiloan. Jadi aku kurun nemen, dan kemudian saya dibawa ke rumah sakit meskipun saya tidak pernah berhenti, saya tetap acara seperti ini sampai aku di Bojonegoro, di Padangan aku semaput pas ngene. Nah, saya ternyata dibawa ke rumah sakit tidak dalam keadaan sakit, pokoknya aku ngecek mana ya di arek-arek. Jadi sini saya itu hitam pekat. Jadi ini tidak berfungsi, tiroid saya, leher makan itu delujur mudun langsung tadi taek.
Itu. Jadi saya menurut dokter umur saya tinggal 3,5 tahun. 3,5 bulan. Karena badan saya memakan lemak saya sendiri sampai akhirnya turun berat badannya sampai 46 kg. Gitu ya. Teman-teman sekalian, saya tidak pernah marah kepada saya. Kemudian saya kerahkan pasukan saya, intel saya, akhirnya ketemu siapa yang melakukan, berapa orang, biayanya berapa, di mana rumahnya, semua ketemu. Dan saya tidak pernah bilang sama mereka bahwa saya tahu mereka membunuh saya. Sampai hari ini saya tidak pernah bilang. Sampai hari ini saya tidak pernah melakukan tindakan apapun kepada mereka. Dan saya tetap junjung mereka. Kalau pas di panggung mereka ada datang, saya naikkan panggung. Jadi teman-teman sekalian, saya ingin mengatakan sama Anda, sedih kayak apapun, masalah kayak apapun, temukan hal-hal yang membuat Anda bersyukur. Yaitu kalau Anda menghadirkan Allah di dalam kasus Anda itu. Menghadirkan Allah itu maksudnya, loh nek melarat itu elek ta? Lagak sih, gurung mesti sih. Apa nek kon sugih mesti api? Gurung sih, enggak sih. Sugih sing ya apa? Robun gofur tagak gitu kan? Jadi ukuran hidup itu bukan kaya miskin, pejabat atau orang kecil, bukan. Saya tidak pernah jadi apa-apa dan saya tidak pernah urusan sama saya tidak jadi apa-apa. Artinya aku gak merasa rendah, aku gak merasa tinggi nang sopo-sopo. Kan begitu deh. Jadi saya selalu bersyukur. Semua saya syukuri. Aku cek umbah-umbah sampai saiki aku cek asa-asa. Aku ganti pembantu karo Mbak Novia karo anak-anakku ganti pembantu. Aku cek umbah-umbah. Aku cek korah-korah. Tiap hari saya korah-korah. Pagi, siang, sore korah-korah. Dan itu tidak pernah saya rasakan sebagai nek wong lanang kan kurang ajar, wong lanang budayawan nasional, kiai terkenal dikongkon korah-korah gak ngono. Gak, saya mensyukurinya ya Allah, alhamdulillah. Sopo sing iso coba ketua MUI Jakarta nek wani asa-asa, aku wani, ngono aku. Aku jek kendel lho korah-korah rek. Bakal nek korah-korah ruwesi sampai bolongan-bolongan tak. Itu temenan, karena saya menikmati loh. Saya ini sedang merubah keadaan kotor menjadi bersih. Kurang mulia piye? Umbah-umbah yang menurut saya kotor didadakno bersih. Kurang mulia piye? Itu kan pekerjaan yang sangat mulia. Sangat mulia. Dan saya fokus di situ. Waduh, pokoknya rusuh tak resiki. Dan saya melihat rusuh apapun di masyarakat saya resiki, bisa-bisa saya. Meskipun tidak semuanya bisa saya lakukan. Jadi Mas, sekali lagi temukan hal-hal yang membuat engkau bersyukur kepada Allah, dan itu banyak sekali sebenarnya. Ya Mas ya. Oke. Kemudian cerita mengenai bupati dilempar sandal mang, itu kan juga dialektika seperti yang ditanyakan oleh sahabatnya iblis dan ponakan setan gimana? Diareng. Gini, ada dua hal. Yang pertama gini, aku dewe gak tahu musuhan karo iblis, aku gak tahu musuhan karo setan. Loh, dia nggak berani ganggu saya kok. Apa tak musuhi? Saya musuhan sama dia kalau dia ganggu saya. Dia ganggu apa karena aku kan aku ganggu apa katene? Apa? Kok komen korupsi ndasmu ta? Kok ngono apa? Nang arek wedok apa aku wis tuwek, bojoku ayu. Kan nggodho apa nang aku? Kan nggodho apa nang aku gak njaluk donya. Aku gak tahu melamar jadi apa-apa. Aku gak tahu njaluk nang Indonesia. Aku gak tahu nguber jabatan, gak tahu nguber harta, gak tahu nguber apa saja. Aku gak urusan karo kabeh iki. Kon kate ganggu apa tan ngono. Jadi saya tidak musuhan. Untuk apa saya musuhan sama setan? Bahkan aku sekali-sekali ngimami, ayo setan sing kate melok mesisan kene ngono aku. Melok jamaah. Aku takon, setan gaenane sapa? Kalau ada hamba Allah, ciptaan Allah, mengabdi kepada Allah, seneng enggak kamu? Lah ya kalau misalnya umpamane mbuh masih mustahil, pokoknya setan terus dadak nggih pun kok tak melok terus jamaah lah gak apa-apa sih. Kok benci temen karo setan? Untuk apa kamu benci? Tidak usah ada benci, Bu Oni. Semua milik Allah. Apa yang bukan milik Allah? Apa yang bukan ciptaan Allah? Iblis. Anggit tua nih iblis ngelawan Allah. Tanya langsung sama dia, tak terno. Ada makhluk Allah berani sama Allah, Pak. Sampai saya bayang no, ono sing wani karo Gusti Allah. Loh, kamu
kamu coba browsing ra ya. Satu aja contoh ra, untuk ra menurut wis. Wis, engkau kamu akan tahu konstelasi di alam semesta, di langit makhluk bermacam-macam, dan ada Tuhan-Tuhan kecil yang mencoba menguasai alam semesta dan makhluk yang bermacam-macam. Tapi ketahuilah, semua itu takut sama Allah, semua itu taat sama Allah, semua taat sama Allah. Jadi jadi musuhan karo iblis, Dajjal aja tak musuhi ya. Wis. Dajjal itu datang ke Anda ngasih modal, kalau Anda ikut dia, Anda bisa menjadi makmur meskipun tidak adil. Jadi jelas ya sekarang siapa yang menguasai Anda. Kalau kamu ikut mereka, kamu makmur. Kamu dapat infrastruktur banyak, kamu dapat kereta cepat, kamu dapat macam-macam ya. Kalau kamu tidak ikut mereka, kamu bangkrut. Seperti Yaman, seperti negara-negara di Afrika, kamu harus ikut mereka. Dajjal ini mengelilingi dunia dan menguasai semua negara-negara, termasuk Amerika. Yang mereka tidak masuk hanya Mekah dan Madinah. Mereka begitu sampai ke bukit di luar Mekah Madinah itu, mereka tidak bisa masuk. Aku waktu rono tak delok nggone Dajjal iki. Tak delok, tak foto. Ya. Lu saya sering moto-moto begitu. Tangannya Nabi Khidir tak foto di Hagia Sophia. Itu masjid yang dulunya gereja, kemudian dijadikan masjid, tapi gak ngadep kiblat karena Nabi Khidir diputer ngene. Muter masjid kau aja muter ngadep Ka'bah. Nah tangannya itu di cagak itu tak foto ceklek ngono iku. Dadine gamelan. Lho ya apa iku? Jadi aku jadi duwe fotone. Lho kok dadine iki gong. Ini semua sudah pernah lihat. Dadine gong. Lho iki tangane Nabi kita kok dadi gong. Aku nggudo sampean iki. Nggudo sampean. Rene aku ndek iki Kanjeng ya sampean ngono aku to. Teman-teman sekalian, itu gitu-gitu itu Anda tidak usah punya rasa benci, semua milik Allah. Lu kalau Dajjal tidak berani masuk Mekah Madinah, berarti masuk Gresik, masuk Jogja, masuk Jombang, berani dong. Aku ngene, rini onek wani. Ayo nih. Narik jatah ayo. Ngene ta nek nantang, ayo. Ngene ta? Aku yang ngono, ayo jal. Ngono tak tantang. Dajjal kan ngertine kabeh gak wani nek sing wani sitok bingung dhek. Lho kok wani ya? Iki piye iki? Wah, akhirnya bingung dhek. Terus aku ditakoni karo ulama-ulama, kok sampean wani karo Dajjal? Sopo sing iso ngalahno Dajjal kecuali Nabi Isa? Yesus, kan begitu. Engko nek Yesus gak tahan, kari panglima tertingginya Muhammad SAW yang akan turun tangan. Ngono ya? Kok sampean kok wani? Loh, Dajjal gak wani karo Mekah Madinah. Lah ya kok sampean wani? Ndek kene iki Mekah, ndek kene iki Madinah rek. Mekah kok, Madinah kok rini. Iblis Dajjal ya cut-cut rini. Sodron iki sodron. Ngono rek. Masuk akal tak? Di mana letak imanmu? Fisudur, di dalam dadamu, tidak di Mekah. Lah nek kono rebeken imanmu di Mekah, terus ya apa lemu sembahyang? Anggitmu Mekah ya omahe Gusti Allah. Iya, tapi kene ya iya. Tapi ya apa sare-are? Itu Baitullah, mriki nggih Baitullah, cuman administratif dipusatkan di Mekah. Ono arek gendeng zaman biyen mlebu omahku gak ono kuncine, gak ono gemboke. Mlebu jam piro ae iso mlebu. Turu ning ngarepe kamarku karo Mbak Via waktu itu. Turu jam 2 awan. Jadi aku nek mlebu kamar mencolot. Tak enteni sak jam, 2 jam, 3 jam. Jam 5 tak tangekno. Dik, mbok jangan di sini tidurnya. Gak ono sapa iki. Lho asik toh, aku kurang demokratis ya apa? Kami itu pemerintah yang demokratis yang selalu bermusyawarah. Lho, gak aku nirokno rek. Tak
tangekno, tangi deh, jengongok ngene. Ini bumi Allah. Siapa aja boleh tidur di bumi Allah. Ngono jawab ya. Mate aku. Iya nak daya gendeng iki. Turun ngarepe kamarku ngakune ini bumi Allah. Dimanapun saya boleh tidur di bumi Allah. Kon kate apa jenenge tanding karo aku. Ya wis aku terus tak murai didi aku wudu kate maghrib. Terus tak ngedek iki aku tas oleh perintah Gusti Allah kon dikon turu di bumi Allah sing kono. Bingung deh nggih ayo kan. Anggenmu bumi Allah ngarepe kamarku tok ndek kono ya iya. Kalau jadi akal-akalan karena aku kan, benar ya ya. Supaya anda cerdas ya, tadi bersyukur tuh butuh kecerdasan loh. Butuh kecerdasan. Kamu mengerti secara pikiran hubungannya karena Allah ya apa, dunia akhiratnya ya apa, pasti akhirnya kamu bersyukur. Pasti bersyukur kan gitu. Oke, jadi itu yang pertama soal iblis segala macam. Saya paham itu, tapi nggak usah wasilah sama iblis. Aku gini loh, yang jadi kontroversi atau khilafiyah itu kata wasilah. Jadi wasilah itu artinya tempat lewat ya, tip ya. Jadi Anda berdoa tapi imbal-imbalan nang sopo Kanjeng Nabi terus Allah ngono to. Nah aku duwe saran sing rada siji. Ojo disebut wasilah. Kon nang kuburan dongakno ngono. Wis, ojo njaluk apa-apa. Dongakno ngono ae. Lho, gitu menang iki. Dongakno. Kan Kanjeng Nabi kan yo anu to, iki contoh to. Lil muslimina wal muslimat al mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Wis sah toh, berarti mendoakan orang yang sudah meninggal. Wis kon runu dongakno. Aja nek njaluk, aja meneh kok nang Mbah Maulana Malik Ibrahim, aja meneh kok nang Mbah Ainul Yakin. Nang Gusti Allah ora bingung aku. Nek njaluk iku, ya nek pas njaluk terus Gusti Allah gak jawab ngene. Kurang apa aku gak ikon njaluk ngono ya apa kon ayo. Ayo, lah iso ta? Logis gak? Terus kon gak njaluk blas, terus Gusti Allah moro meneh. Kon kok sumbung gak njaluk nang aku. Ayo apa kon ayo. Ayo, bener tak gak? Begitulah kemesraan kita dengan Allah. Itu namanya kemesraan bocor kayak ngono sih. Gak diambung ngambek. Alah, gak sayang misalnya. Begitu diambung, alah pen-pen. Apa sih? Mulane Pak kalau saya ngomong ngurusi bojo sitok engel gak karu-karuan. Apa mengurus 1 juta 300 pira mau? 10 lho toh. Itu kemesraan kalau kamu memahaminya dengan logika dan hukum, kamu pecah dasmu. Pahamilah sebagai logika cinta. Wong cinta iku ngono iku. Cinta itu yang ngono-ngono iku cinta. Wong lanang karo wong wedok wis 30 tahun rabi, iku jek takon barang sing dhek wis seru. Ini gunungnya siapa, Dik? Lho. Wis 30 tahun, iki nek wong wedoke rada formal kan susah. Lho sik biyen sampe karo niki dhek sampean. Lho ya apa sih, Dik? Ya ojo jawabe ngono kok jawab iki apen-apen. Ya punya emas dong, ngono ta? Lah nek bojone formal ngeluh sampean, jenenge cinta iku ngono iku. Jadi ini ulama-ulama sekarang, ustaz sekarang banyak tidak memahami bahasa cinta. Bahasa cinta itu dialektikanya seperti itu, mesra iku ngono iku. Kemesraan itu ya kudu rada apen-apen dede, gitu kan. Kon tak sawang-sawang tambah suwe tambah ayu lho, Dik. Pada lele. Itu jenenge cinta kok. Gitu betul. Nah, menurut saya sama Allah itu juga gitu. Dirasakno kon kira-kira wajar takjak nek njaluk. Apa meneh kok njaluk sampai wasilah-wasilah. Nek menurut aku gak tau wasilah. Aku njaluk langsung nang Gusti Allah. Aku lho sakno karo sing tak wasilah. Nah aku ngono iku sakno aku karena bisa gak tega kok. Sakno wong situ iku di Gusti Allah lho sakno aku. Nyun sewu Bu Pendeta. Aku gak tego. Jadi saya tuh
bondo urip itu rasa bersalah dan tidak tega hati, gitu deh. Jadi menurut saya kalau saya gak usah wasilah, dan kepada Allah pun berdoa bukan meminta. Ma makna doa, ma makna doa. Dakwah dari dakwah da'a ya ta'u dakwatan wa huwa da'in, ya tak? Ya tak? Itu dari satu famili kata da'a ya ta'u doa, dakwah satu famili. Jadi kalau sesama orang horizontal namanya dakwah, kalau kepada Allah namanya doa. Doa itu duduk jaluk. Asline jaluk itu yatlubu, ana atlubu, saya meminta. Nah, doa itu aku memanggil. Adauka, aku memanggilmu. Nah, manggil ini tergantung posisinya toh Pak Bupati. Sampean nek karo karyawan kan nimbali. Nek karyawan karo sampean masuk nimbali. Aku tak nimbali bupati sih, lo gendeng tukang sapu ini. Pak Bupati ditimbali. Nah, kan sama-sama memanggil, tapi yang bawah ke atas namanya apa jenenge Pak? Ngaturi. Tapi kalau dari atas ke bawah nimbali. Kita kepada Allah tidak, kita hanya menyapa, say hello. Jadi berdoa itu say hello. Sudah cukup itu. Rumah sama Gusti Allah gak ero takarepmu. Gak usah keomong nero deh. Engko nek Gusti Allah pas kaya aku ya apa? Wis gak usah dawa-dawa aku wis ero kon njaluk duit. Wis dawa-dawa kate Obama digowo. Obama atina fid dunya hasanah wae. Karuan ini. Jadi menurut saya memilih ada dari 100 kali saya menyapa Allah, paling satu saya meminta. Saya loh ya. Tapi awakmu gak kudu kayak aku. Saya gini, aku nyopo Pak Bupati, angger iki tak telepon, tak SMS, tak WA, tak BBM, aku rene tak parani, tapi aku gak njaluk apa-apa. Terus ono koncoku angger ketemu jaluk. Sampean luwih seneng ndi? Sing gak jaluk ta sing jalukan? Yang gak minta. Yang tulus-tulus saja menyapa. Justru sampean ingin memberi kepada orang yang tidak meminta, betul enggak? Asli nak ngono. Kon gak percaya kon jaluk tadi kayak 1.000 man. Lah gak jaluk sih. Justru beliau itu punya niat memberi karena kamu tidak pernah meminta. Ngono nek aku deh. Ya tapi itu ada saat-saat terus darurat yang jaluk temen ya gak masalah. Darurat. Loh, situasinya berbeda-beda, mulane kon kudu peka terus-menerus sama Allah itu dititeni terus. Iki Gusti Allah ya apa ya nang aku ya apa ya kira-kira kok titeni terus. Nek kon titen nang Gusti Allah, insyaallah berjalan bersama Allah Subhanahu wa taala dalam hidup. Ngono ya Rek ya. Ada satu cerita. Ya nek menungso kan anjane karepe iku ya biragas tok lah isine. Menungso iku. Ditawani iki teh ta kopi Rek. Iya teh nggih kopi. Ngono ta. Kanjeng Nabi, ya ayuhan nas inna hadza yaum laisa yaumul malhamah walakin hadzal yaumul marhamah. Rasulullah menawan dengan pasukannya di Mekah 6.000 pasukan musuh. 6.000 pasukan musuh. Tapi langsung dibebaskan, bahkan diberi harta benda, ono sing dikai wedhus, ono dikai emas, ono dikai unta dan seterusnya, sampai pasukan Islam. Monggo Bapak, sampun dicek Bapak. Murah nih, enak guyon murah. Lha nek ngila akeh bahan apa? Akeh bahan ngene guyon ya. Nek akeh bahan guyon uripmu enak wis ya. Oke. Terus Rasulullah ngekei kalah perang malah dibebaskan, malah dikai harta. Pasukan Islam dhewe gak oleh apa-apa, akhir demo nang Kanjeng Nabi. Ya napa Kanjeng Nabi karepe? Niki kula perang setengah mati bersimbah darah. Malah sing kalah niku sampean sepuro, sampean bebasaken, malah sampean sangoni. Kula mboten sampean sangoni. Terus Kanjeng Nabi ngomong, iki sing wis krungu aja kondo-kondo. Selama kalian kenal saya sudah lama atau belum? Terus mereka menjawab, ya sudah lama ya Rasulullah.
selama kalian kenal saya, menurut kalian apakah aku mencintai kalian? Terus mereka menjawab, ya Rasulullah, engkau sangat mencintai kami. Oke, sekarang pertanyaan terakhir, kamu milih mana? Saya kasih unta, saya kasih emas, atau saya kasih cinta saya? Ngono kan? Terus mergo tentarane wong Arab kabeh, aku milih cintamu ya Rasulullah daripada unta. Iku lak wong Arab, nek wong Jawa gak. Nggih cinta mosok mboten, tapi mosok cinta tok. Ya. Nggih marmut-marmut lah katanya. Wedhus-wedhus ta. Oh, nek wong Indonesia ngono iku, gitulah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cara menikmati rasa syukur dalam keadaan kesusahan. Syahadat disebut syahadat, tetapi bukan disebut amanat. Tanya Mbah Nun kepada Kiai Muzamil. Salah satu marja' ma'iyah tersebut sontak gayung bersambut. Menurutnya, terdapat perbedaan makna antara bersaksi dan percaya. Mbah Nun pun sikap merespon, ketika engkau melihat kebesaran Allah melalui daun, pohon, dan lain sebagainya, maka disitulah engkau menyaksikan kebesarannya. Demikian pula saat sakit maupun senang, itulah makna tiada Tuhan selain Allah. Itulah persaksian. Sabar ketika menghadapi sakit menjadi contoh apik yang dikemukakan Mbah Nun. Menurutnya, terdapat gejala dalam hidup tatkala dipercaya oleh Allah. Salah satunya adalah dianugerahi sakit. Di situ kemudian sabar memiliki peran penting. Apa hikmah di belakang sakit itu? Makna apa yang bisa dipelajari? Tanya Mbah Nun. Mbah Nun mengutarakan, apakah bersyukur perlu pengetahuan? Perlu ilmu? Ya, itu perlu. Sebab itu kenapa ma'iyahan di mana-mana tajuk utamanya selalu sinau bareng. Hal tersebut ditujukan agar kita makin bersyukur. Tatkala sabar memerlukan ilmu, maka menurut Kiai Muzamil, sebagai hamba hendaknya manusia lebih peka terhadap kata sabar. Baginya mengeluh bukan lawan kata syukur. Efek orang yang tak bersyukur itu mengeluh, lawan kata syukur itu kufur. Jadi persoalan sebab akibat. Syukur itu ada yang dengan ucapan, ada yang dengan perbuatan. Ada yang syukur sewaktu-waktu, itu yang hatinya bersih. Itu orang yang berbahagia hidupnya, syukur itu sepanjang hidup. Ia merupakan jalan hidup paparnya. Mbah Nun merespon Kiai Muzamil. Kalau definisi syukur menurut Kiai Muzamil antara lain bukan terletak pada berkurang atau bertambahnya harta benda, namun lebih cenderung pada kemampuan si pelaku atau manusia bahwa apapun yang terjadi itu yang terbaik, sehingga ia akan kreatif untuk menemukan sesuatu yang baru untuk membuat dirinya gembira. Kapan kita mula pertama kali mengenal kata sabar dan juga kata syukur? Pasti sudah lama. Jika dijumlah sepanjang hidup, berapa juta kali mengucapkan syabar dan syukur? Seberapa sering menasehati diri dan orang lain dengan kosakata tersebut? Tentu saja
dapatlah diyakini bahwa manusia sangat akrab dengannya, bahkan manusia dalam skala dan intensitas tertentu sudah fasih menerapkannya. Tetapi dapat dipastikan manusia belum sungguh-sungguh memaknai konsep sejati dari sabar dan syukur, apalagi menerapkannya dengan optimal. Apa tanda dari pemaknaan dan penerapan sabar dan syukur yang belum optimal? Rumah sakit masih penuh, penjara tak pernah kosong, narkoba merajalela, dan korupsi tak lekang oleh waktu. Selain itu, jumlah cabe-cabean dan berondong-berondongan juga merayap naik. Perceraian bahkan di usia dini dari pernikahan juga mengalami peningkatan. Jadi ada masalah serius pada manusia dan negara modern saat ini. Sesungguhnya seluruh peristiwa yang menimpa manusia cukup dihadapi dengan sabar dan syukur. Manusia harus memahami dan menerapkan dengan tepat kapan harus dihadapi dengan sabar dan kapan disongsong dengan syukur. Hanya saja, dan lebih kacaunya, manusia sering salah tempat menggunakan dua konsep tersebut. Mestinya sabar, malah tidak. Mestinya syukur dan malah tidak. Kenapa? Karena menurut guru saya, manusia hanya dididik dan mengandalkan budaya pelampiasan nafsu. Dalam kehidupan kita, termasuk misalnya dalam pekerjaan kita selalu menghadapi dua hal, kesulitan dan kemudahan. Penolakan atau penerimaan, kelapangan atau kesempitan, keuntungan atau kerugian, kesedihan atau kebahagiaan, kesehatan atau kesakitan, kegalauan atau ketenangan, kecintaan atau kebencian, fitnah atau pujian. Kita harus berjuang optimal untuk menempatkan konsep sabar dan syukur dengan skala, intensitas dan akurasi maupun presisi yang pas. Sabar berbeda dengan pasrah. Sabar itu mengandung dimensi berjuang habis-habisan untuk perbaikan pasca menerima realitas yang mungkin mengecewakan. Sabar juga mengandung makna evaluasi dan menarik butiran hikmah dari aneka peristiwa yang menimpa. Sabar adalah manajemen akal dan menata hati agar tetap jernih dan tidak kacau balau dirundung kegelisahan. Kita bisa memaknai lebih jauh dan lebih dalam lagi. Intinya, sabar itu konsep ilahi yang sengaja dibocorkan kepada hambanya agar ia bisa selamat dan menyelamatkan dalam perjalanan hidup. Bahkan tak hanya di dunia, tapi juga di akhirat kelak. Bagaimana dengan syukur? Konsep ini bersanding untuk melengkapi sabar. Jika pandai bersyukur, hidup dapat dijalani dengan penuh kebahagiaan. Makan dengan ikan asin dan sambal serta tahu bisa jauh lebih nikmat jika pandai mensyukurinya, dibandingkan jika makan ayam atau daging tetapi tidak dengan syukur. Gaji UMR akan berkah dan nikmat jika disyukurinya, dibandingkan gaji belasan juta tapi terus-menerus merasa kurang karena konsisten melampiaskan keinginan konsumtifnya. Tegasnya, sabar dan syukur adalah kunci kesuksesan hidup. Sukses hidup adalah bahagia juga sehat. Semakin pandai bersabar dan bersyukur, maka semakin dekat kepada kebahagiaan dan kesehatan. Tentu saja sikap sabar dan syukur wajib diperjuangkan. Mengatakan dan menuliskannya jauh lebih mudah daripada menerapkannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.